Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya channel Sopyan Haryadi, teman-teman. Di sini kita masih menceritakan sejarah yang berada di Lombok ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan menceritakan perjalanan Tuan Guru Haji Ali Batu, teman-teman, yang sekarang berada makamnya di Sakara Pusat, Desa Batu Bangka, teman-teman. Di sini kita akan menceritakan perjalanan beliau menuju Madinah ke Mekah, teman-teman, sampai bertemunya dengan perperangan Bali melawan Lombok, teman-teman. Dan dia juga ikut serta dalam perperangan itu, teman-teman. Dan di sini kita juga bagaimana beliaunya wafat atau meninggal dunia di dalam perperangan itu, teman-teman. Ya, teman-teman penasaran kan dengan ceritanya? Ya, teman-teman jangan kemana-mana, terus tonton video channel Sopyan Haryadi agar teman-teman tahu seluk-beluk ceritanya, teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan zaman lagi di sejarah-sejarah yang berada di Lombok ini, teman-teman. Ya, selamat mendengarkan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cerita perjalanan Tuan Guru Haji Ali Batu menuju ke Mekah. Di sini kita diperlihatkan beliau berada di sebuah kapal, di mana kapal ini sudah berada di lautan lepas, dan beliau menemukan cuaca yang sangat buruk dan diombang-ambing sama badai yang besar. Sampai-sampai kapalnya beliau pecah jadi dua, saking dahsyatnya ombak ini. Lalu Tuan Guru Haji Ali Batu terombang-ambing di tengah laut. Lalu sebuah pohon yang sangat besar menghampirinya. Dan saking besarnya pohon ini, kita tidak tahu di mana ujung pohon yang menghampiri beliau. Lalu Tuan Guru Haji Ali Batu naiklah ke sebuah pohon ini, dan tiba-tiba sampai di atas pohon beliau menemukan sarang burung Garuda. Lalu beliau menghampiri sarang burung ini. Lalu beliau bertemulah sama seekor anak burung Garuda, dan si burung Garuda berkata, "Hai manusia, kenapa engkau berada di sarangku?" Lalu beliau menjawab, "Saya terombang-ambing di tengah laut, sampai-sampai perahuku pecah, dan aku melihat sebuah pohon ini, dan aku menaikinya, dan melihat sarang burung ini, dan aku menghampiri." Lalu si burung berkata, "Memangnya kamu mau kemana? Sampai-sampai kamu terombang-ambing di tengah laut?" Dan si Tuan Guru Haji Ali Batu berkata, "Saya hendak mau pergi ke Mekah untuk menimba ilmu di Syekh Abdul Qadir Jailani." Dan si anak burung Garuda berkata, "Hendaklah kamu bersembunyi di balik sayapku, agar kamu tidak dilihat sama ibuku. Nanti kamu bisa dimakan sama ibuku." Lalu bersembunyilah beliau di balik sayap burung Garuda ini. Tiba-tiba si ibu Garuda datang dan mencium keberadaan bau manusia. Lalu si ibu Garuda berkata, "Hai nak, apakah kau tidak mencium bau manusia di sini?" Lalu anak burung Garuda ini berkata, "Saya tidak mencium bau manusia, Bu. Saking laparku ini, kalau aku melihat manusia, sudah saya memakannya dari tadi."
Lalu si ibu burung ini pergi begitu saja. Hari sudah menjelang pagi. Lalu si anak burung berkata, "Hai manusia, marilah saya hantar kamu untuk turun dari pohon ini. Naiklah ke atas punggungku." Lalu si Tuan Guru Haji Ali Batu menaiki burung Garuda ini dan sampailah di bawah di hutan yang sangat lebat. Ketika beliau turun dari burung Garuda ini, beliau sangat kehausan dan beliau melihat sebuah lingko. Lalu beliau menghampiri lingko ini dan beliau hendaklah mau meminum air yang berada di lingko ini. Dan dia melihat burung yang lagi meminum air yang berada di lingko itu. Dan tiba-tiba si burung berubah menjadi batu karena meminum air yang berada di lingko itu. Lalu Tuan Guru Haji Ali Batu ragu meminum air yang berada di lingko ini karena melihat burung yang tiba-tiba jadi batu setelah meminum air yang berada di lingko itu. Dan Tuan Guru Haji Ali Batu memasukkan jari-jarinya ke lingko ini untuk meyakinkan dirinya kalau apa yang saya lihat ini memang nyata. Setelah beliau memasukkan jari-jarinya ke lingko ini, tiba-tiba jari-jarinya berubah menjadi batu. Nah, itulah kenapa dia dinamakan Tuan Guru Haji Ali Batu. Setelah dia yakin kalau air itu bisa merubah apapun menjadi batu, dia tidak jadi meminum airnya itu. Lalu dia hendak pergi melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Setelah perjalanannya yang sangat panjang, sampailah beliau di Mesir dan beliau bertemu sama Datu Mesir ini, dan beliau dihantarkanlah sama Datu Mesir ini ke Mekah melewati terowongan. Nah, sampailah beliau di Mekah dan bertemulah sama Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau menimba ilmu di Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah beliau berguru di Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau hendaklah kembali ke Lombok di desa Sakra, dan di sanalah Bali berperang sama Lombok, dan di mana Bali ini berperang di Pejenggi. Setelah dia perang di Pejenggi, dia menuju ke Sakra, dan akan terjadilah perperangan di Sakra, dan Tuan Guru Haji Ali Batu ikut serta dalam perperangan itu. Sebelum perperangan dimulai, pasukan Tuan Guru Haji Ali Batu mendirikan sebuah bambu runcing dan menggali sebuah lubang. Tujuannya mendirikan bambu runcing ini adalah agar orang Bali ketakutan kepada orang Lombok. Kenapa bisa takut? Karena yang dilihat itu bukanlah bambu runcing yang berdiri, melainkan pasukan manusia yang sangat banyak oleh pasukan Bali. Lalu Bali mengurungkan dirinya untuk menyerang Sakra. Lalu dia bergegas mengundurkan dirinya dari Sakra, dan ada sebuah mata-mata yang mengasih tahu pasukan Bali ini, yang kamu lihat itu bukanlah manusia, melainkan itu hanyalah bambu runcing yang didirikan oleh pasukan Sakra. Setelah Bali mendengarkan perkataan seseorang ini,
dan pasukan Bali melihat kalau memang benar yang dia lihat itu adalah bambu runcing yang berdiri. Nah, di sanalah terjadi perperangan antara Bali dan Sakra. Dan di sanalah Tuan Guru Haji Halibatu meninggal dunia alias wafat. Nah, dan beliau dibawa pergi sama seekor kudanya. Tapi setelah beliau dibawa pergi sama kudanya, dia bertemu sama seseorang yang tidak bisa berjalan alias tidak mempunyai kaki yang lumpuh. Nah, ketika orang yang lumpuh ini berkata, "Kaki saya lumpuh, gimana saya bisa menolong Tuan Guru Haji Alibatu ini?" Nah, ketika dia berucap seperti itu, tiba-tiba orang yang lumpuh ini langsung bisa berjalan dan menolong si Tuan Guru Haji Alibatu untuk menguburi sebuah Tuan Guru Haji Alibatu ini. Nah, tapi alhamdulillahnya pasukan Bali mengundurkan diri karena bisa dikalahkan sama Tuan Guru dan syekh-syekh lainnya. Nah, itulah cerita sedikit dari Tuan Guru Haji Alibatu. Ceritanya selesai. Nah, itulah tadi cerita dari perjalanan Tuan Guru Haji Alibatu menuju Mekah, teman-teman. Nah, itulah pahlawan kita yang berada di Lombok ini, yang pernah memperjuangkan Lombok ini, teman-teman. Nah, maka dari itu marilah kita membacakan Al-Fatihah sama-sama satu kali, teman-teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya. Nah, maka dari itu itulah teman-teman. Sekian dari saya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video terbaru channel Sopyan Haryadi, teman-teman. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.